Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Maka dari itu gue tekankan, jangan salahkan Ragnar kalau dia nggak cetak gol lawan Jepang. Karena kualitas pemain kita striker memang so-so aja. Artinya pelatih harus pintar. Bukan menggantikan pemain karena kualitas di bench juga so-so aja, tapi membuat opsi lebih banyak untuk para striker ini sehingga mereka bisa cetak gol. Itu kelihatan banget tegangnya. Kiper gue langsung bikin blunder 1-0. Bek kanan gue passing ke pemain di tengah, dia trik ke lawan di tengah, akhirnya mau passing ke teman gak sampai ke lawan, dia shoot 2-0. Udah kita jelaskan bikin wall pass, bikin triangle, sini tiap area ada 3 orang biar larinya nggak terlalu jauh karena kita main 3 babak cadangan sedikit. Gak dilakukan sama sekali. Gimana? Kalian udah dengar dan lihat video ini? Apa yang kalian tangkap dari 2 video ini? Di sini artinya pengamat itu nggak selalu bisa loh jadi pelatih ya. Saat jadi pengamat, siapapun bisa ngomentarin tim lain, pemain lain, pelatih. Tapi ketika dia ngerasain sendiri jadi pelatih, baru tahu kan rasanya. Jadi ini tuh sepertinya apa ya? Seperti contoh sentilan buat semua pengamat bola yang bermulut besar, yang awalnya itu bukanlah dari seorang pesepak bola atau dari pelatih sepak bola, tapi sok-sokan ngomentarin timnas lah, ngomentarin tim bola lah, ngomentarin pemain lah, dan lain-lain. Ya minimal kalau mau jadi pengamat itu ataupun mengomentarin secara detail, ya rasain dulu deh gimana jadinya pesepak bola profesional, atau minimal ya dia punya lisensi kepelatihan lah gitu. Kenapa demikian? Noh, yang katanya pengamat bola terhebat dengan pelatih juga, itu kalau dihadapin dengan situasi jadi pelatih sungguhan, dia juga ampun-ampunan kok. Itu baru ngelawan Nova Arianto timnas U17 loh. Gimana kalau lawan timnas seniornya? Khusus buat Toel nih, dengerin ya tuh omongan dari Coach Justin. Minimal itu buat Toel nih. Kalau lu mau ngehujat pelatih timnas atau pelatih siapapun, ya minimal lu rasain dulu gitu gimana rasanya di pesepak bola profesional, atau minimal rasain dulu gitu deh jadi pelatih tim bola gitu kan, baru bisa ngebacot sana sini. Kalau cuma sekedar ngasih pandangan, ngasih kritikan, ngasih pendapat sih itu hak setiap orang ya. Tapi kalau udahnya ngelantur nih, ngehujat sana sini dan secara pribadi nyerangnya, itu bukan pengamat lagi tapi haters. Nah, bicara soal Coach Justin, baru-baru ini Coach Justin ini mengomentarin sebuah postingan di sebuah akun hacker yang memposting soal para pengamat bola yang dikumpulin nih di Hotel Mandarin. Di akun ini ditulis nih, yang makan malam di Mandarin Gate ciri-cirinya botak. Langsung dikomentarin sama Justin yang bilang, "Malam bro, gua sarankan dibuka aja daripada fitnah ya kan, yang rame-rame ya, makasih." Ada yang ketakutan cuy. Iya sih, kalau dibilangnya pengamat bola yang botak, pasti netizen langsung mikirnya atau tertuju sama Coach Justin kan. Emang gak ada yang lain gitu pengamat bola yang botak? Kan masih ada namanya Anton Sanjoyo, botak juga. Ada juga Binder Singh, botak juga. Ada juga Sabto Haryo tuh, itu juga botak. Dan juga Marcus Horizon tuh yang sekarang jadi pengamat, botak juga. Nah lo, siapa tuh pengamat yang dikumpulkan dan katanya ciri-cirinya botak yang dibicarakan oleh akun ini? BTW, kejadian para pengamat dikumpulkan di Hotel Mandarin itu terjadinya 1 minggu ya sebelum PSSI mencopot Sintayong. Nah, siapa tuh yang punya kepentingan buat nyopot Sintayong? Silakan tebak sendiri. Dari Timnas Indonesia ketambahan 1 pemain. Nah ini dia. Wow, seksi ya. Jangan pada melotot gitu napa lihatnya. Iya, cewek kok. Seksi malahan ya. Tapi cewek yang satu ini pinter nangkep loh dia. Udah cakep, seksi, pinter nangkep. Nangkep apaan tuh? Ya, ini adalah calon kiper timnas putri. Namanya Iris Dero, kiper asal Sparta Rotterdam, Belanda ya, berusia 19 tahun, keturunan Surabaya.
yang katanya sih udah tiba nih di Surabaya nih buat ikutan seleksi timnas wanita. Buset dah, ini sih kalau timnas cewek kita isinya yang kayak gini semua, bah, pada betah nih pascol buat nonton timnas. Dasar otak kalian aja yang pada mesum dan ngeres. Emangnya para pemain timnas di lapangan pada telanjang gitu? Ada. Tapi paling tidak dengan datangnya si Iris, kalau bacanya si Iris, tulisannya si Iris ya. Ini membuat sektor kiper timnas wanita kita akan sedikit lebih tangguh. Sebab sejauh ini memang kelemahan timnas wanita kita ada di sektor kiper ya. Nah, dengan bergabungnya Iris ini berarti seimbang ya antara timnas pria dan timnas wanita. Sama-sama punya kiper yang ganteng dan cantik. Kalau di timnas putra itu kan ada Martin Pas, si ganteng ya. Sementara di timnas wanita ada si seksi dan cantik Iris Draw. Komplit ya timnas kita. Udah kayak apa tuh komplit? Jamu aja. Lalu PSS ini kabarnya akan segera mengumumkan direktur teknik timnas yang baru. Ayo tebak siapa? Kalau tebakan Mimin sih kemungkinan Peter Huistra ya. Sebab si Peter Huistra ini tuh kan pernah tuh diminta oleh Coach Justin buat menjantikan Sintayong di timnas. Tapi ternyata FIFA dan bos NB justru memilih Patrick Kluivert. Jadi kalau pendapat kami atau ya tebakan kami ya tetap Peter Huistra. Kenapa demikian? Karena PSSI yang sekarang lebih percaya pengamat dibanding masyarakat. Kita lanjut ke berita klub. Madura United mengumumkan pelatih baru. Walah, kok malah Alfredo Vera sih? Ini gimana ya? Kan di Persita aja dicopot lantaran ditegur LIB karena lisensinya kurang. Nggak percaya? Yuk kita lihat nih lisensi dari Alfredo Vera ini. Nah, lihat sendiri. Dia ini lisensinya A Continental yang jika disamakan itu sama dengan lisensi AAFC. Sementara syarat untuk melatih salah satu tim di Liga 1 musim ini adalah AFC Pro, bukan lisensi AAFC. Nah lo, ini gimana ya? Apakah Vera ini udah kursus nih buat nambahin lisensinya? Entahlah. Dari Malut United. Malut United resmi mengajukan surat permintaan pada LIB agar jam kick off ketika lawan Persik Kediri ini dirubah. Sebab di jadwal LIB jam kick off Malut United lawan Persik Kediri itu adalah 15.30 waktu Indonesia Barat atau jam 17.30 waktu Indonesia Timur atau setengah 6 sore lah ya. Nah, Malut United ini minta pindah nih ke jam lain lah ya, sebab katanya jam segitu ini bentrok dengan azan maghrib. Menurut petinggi Malut United, dia ini nggak mau nih ada sebuah pertandingan bola yang digelar pas waktu maghrib ataupun berbentrokan dengan maghrib loh ya. Katanya selain nggak menghormati untuk umat Islam yang setengah mengadakan ibadah sholat maghrib, tapi waktu maghrib ini pun dianggapnya waktu sandekala alias waktu yang apa ya, keluarnya berbagai penyakit lah gitu. Atau istilahnya gini lah, arti singkatnya, Malut United ini nggak mau nih jam segitu mainnya sebab ini faktor apa ya? Faktor keagamaan lah. Ini menarik buat kami nih. Apakah LIB akan merubah jadwal ini atau tidak? Ini mau dimajuin jamnya apa dimundurin jamnya? Kalau dimajuin jamnya di sana jam 7 malam, ini agak sulit sebab kalau di sana jam 7 malam itu Stadion Kiraha agak kurang pencahayaannya. Tapi kalau dimundurin waktunya ke jam setengah 4 sore di sana berarti di sini jam setengah 2 siang. Nah, kalau dimundurin ke jam setengah 4 sore dan disetujuin oleh LIB, lalu apa kabar dengan permintaan PSIS dan Persib saat melawan PSBS Biak? 3 hari sebelum melawan PSBS Biak, Persib itu sudah mengajukan surat protes pada LIB agar laga ini tuh dimajukan menjadi jam setengah 5 sore di Papua atau jam setengah 7 malam di Jakarta. Tapi nggak digubris tuh sama LIB. Kalau pendapat kami pribadi sih, kami setuju aja sih dengan waktunya dimajukan ataupun diubah ya, karena masalah keagamaan. Tapi pertanyaannya, kenapa
Ketika PSIS meminta waktu ini dimajukan ke jam 5 sore di Papua disetujui, dan ketika Malut United meminta waktu ini diubah disetujui juga. Kenapa ketika Persib minta waktunya ini diubah nggak disetujui? Ada apa ya dengan Persib LIB? Dari PSBS Biak, inilah Sebastian Alvarez, pemain asing terakhir PSBS Biak di musim ini atau di paruh musim ini yang baru tiba di Indonesia. Alvarez tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa kemarin. Alvarez ini tuh pinjaman lo ya sampai akhir musim di PSBS, sebab awal musim depan kemungkinan Alvarez ini akan bergabung dengan Persija Jakarta. Lah, kok bisa? Jadi gini, dari info yang kami dapat, Sebastian Alvarez ini pertama kali itu ditawar oleh Persija ya. Nah, Persija udah nawar nih, udah deal nih, udah down deal nih ke Persija Jakarta, udah 90% deal. Tapi tiba-tiba PSBS ini meminta nih, kita lagi kekurangan back nih. Terus kita berminat juga nih buat minjem Alvarez. Ya udah gimana nih? Ya udah akhirnya Persija ini ngomong gini, ya udah pakai aja dulu nih sampai akhir musim. Sambil kita ngelihat nih si Alvarez ini bagus apa enggak. Kalau misalnya si Alvarez ini bagus, ya udah musim depan kita tarik ke Persija. Tapi kalau ternyata kurang bagus menurut Persija, ya udah silahkan pakai aja, mau diperpanjang silahkan. Jadi si Alvarez ini dalam tanda kutip silahnya dititipin dulu lah ke PSBS Biak. Itu info yang kami dengar Jol ya. Masalah benar atau enggak kami pun nggak tahu. Halo guys, David di sini dan ini adalah dari Persib Bandung. Seperti yang kami pernah bilang di video sebelumnya, kami akan coba memilihkan beberapa striker tajam yang bisa saja jadi rekomendasi Persib musim depan ya. Andai David Da Silva ini beneran pensiun nih musim depan. Nah, sebelumnya kami disclaimer dulu ya, kami membuat video ini atau membahas soal DDS ini tuh berdasarkan kontrak DDS yang akan habis di akhir musim ini, dan juga usia atau umur DDS yang udah semakin tua, 36 tahun, dan juga DDS ini rawan cedera banget ya, dan DDS pun pernah bilang katanya akan pensiun di Persib. Nah, dengan sumber-sumber seperti itu ya kami akhirnya coba nih memilihkan beberapa nama striker yang kemungkinan bisa aja jadi rekomendasi Persib andai DDS ini memang musim depan akan out dari Persib ya. Jadi intinya kalian jangan salah paham ya. Kami membuatkan hal ini tuh bukan berarti kami nggak suka sama DDS, bukan. Tapi ini tuh sebagai apa ya? Antisipasi aja. Kalau beneran DDS itu musim depan akan pensiun atau keluar dari Persib. Jadi kalau misalnya DDS musim depan beneran pensiun atau keluar dari Persib, kan Persib punya gambaran atau punya kisi-kisi nih. Siapa kira-kira yang bisa menggantikan David Da Silva? Paham ya? Bukan berarti kami nggak suka loh sama DDS. Kami sih pengennya DDS bertahan terus. Tapi kan kita tahu lah umur DDS semakin tua, kontraknya akan habis. Terus juga rawan cedera juga. Jadi Persib memang butuh penyegaran baru. Di sini kami coba memilihkan 5 striker yang menurut kami lumayan tajam yang bisa menjadi rekomendasi oleh Persib ya. Di urutan kelima itu ada nama Ramon Tange, alias kalau tulisannya sih Ramon Tangue sih. Si Ramon ini striker asal Brazil berusia 26 tahun, milik Visaka FC di Kamboja. Tinggi tubuhnya itu 188 cm. Harganya 3,91 miliar. Musim ini tampil 16 kali, cetak 13 gol dan 1 assist. Keunggulan si Ramon ini ada di postur tubuh yang tinggi menjulang. Otomatis sundulan kepala si Ramon ini cukup tajam dan penempatan posisinya pun cukup apik. Di posisi keempat kami memilih Lucas Vinicius Silva. Ini striker milik Haipong di Liga Vietnam. Usianya 33 tahun sih. Tinggi tubuhnya cuma 184 cm dan harganya 4,35 miliar. Musim ini tampil 10 kali, cetak 6 gol dan 1 assist. Nah, keunggulan si Lukau ini body balance-nya yang kuat dan shootingnya yang cukup keras.
Di posisi ketiga, kami merekomendasikan striker utama Geylang United di Singapura, Tomoyuki Doi. Dari postur tubuh sih nggak tinggi-tinggi amat ya, 179 cm. Tapi si Doi ini punya kecepatan khas Jepang dan lompatannya ternyata cukup tinggi juga ya. Usianya baru 27 tahun, harganya 4,31 miliar. Nah, musim ini tampil sangat luar biasa Tomoyuki Doi. 21 kali pertandingan mencetak 34 gol dan 9 assist. Di posisi kedua, kami merekomendasikan Matheus Pato. Meskipun Pato ini baru cedera atau baru kelar dari cedera, tapi ada hal-hal yang membuat kami merekomendasikan Matheus Pato. Dari info yang kami dapat, Matheus Pato ini ternyata cuma dikontrak sampai akhir musim di Borneo FC. Sebab katanya awalnya Pato ini akan ke Persib, tapi Persib waktu itu katanya ini udah terlanjur nih menghubungin si Gervin Kastaner. Jadi si Pato ini diambil dulu sama Borneo FC, atau istilah kasarnya kalau beli dua-duanya nggak ada duitnya gitu, ya udah pakai dulu dah. Kenapa kami bilang seperti itu? Sebab sebenarnya sebelum Borneo FC ini mendatangkan atau mengambil Matheus Pato, Borneo FC ini sudah mendapatkan pengganti dari Leo Gaucho, dan ternyata akhirnya ya Matheus Pato yang diambil. Nah, si pengganti Leo Gaucho ini akan datang ke Borneo FC musim depan, dan Pato kemungkinan akan dilepas ke Persib kalau jadi lo ya. Itu info yang kami dapat Persib, tapi nggak tahu juga ya. Soalnya ini baru apa ya, sebatas omongan aja antara pihak Persib dengan pihak Borneo FC. Soal benar apa enggaknya silahkan tanya sendiri sama Aditya ya. Dan di urutan pertama kami merekomendasikan Bergson da Silva. Ini adalah monster milik Johor Darul Takzim yang kabarnya akan juga dinaturalisasi sama Malaysia ya. Usianya sih udah 33 tahun dan tinggi tubuhnya pun cuma 181 cm. Tapi kalian tahu lah ya keunggulan apa sih si Bergson ini. Bergson da Silva ini adalah striker yang komplit. Larinya super cepat, shootingnya super keras, dan lompatannya pun cukup tinggi. Dan dia ini tuh adalah mantan rekan satu tim Ciro Alves di Brazil U20. Cuma ya itu harganya cukup mahal, 6,95 miliar. Tapi kontraknya akan habis di akhir musim ini. Jadi kalau Persib mau, Persib bisa ngedapetin si Bergson ini tuh di akhir musim ini dengan secara gratis. Itu tadi ya 5 rekomendasi striker yang menurut kami lumayan bagus jika memang di akhir musim ini DDS ini akan keluar dari Persib atau pensiun di Persib. Tapi ini cuma rekomendasi aja lo ya. Karena kan yang menentukan adalah pelatih itu sendiri.